Saya selalu percaya bahwa saya adalah orang yang berakal sehat, lahir dan dibesarkan di dunia yang menghargai kerja keras dan kemajuan. Karena saya dan teman-teman saya terlahir di keluarga yang mengikuti transmigrasi. Saya pikir saya sudah tidak lagi menyukai kisah-kisah tentang makhluk gaib dan kutukan yang dibisikkan sekitar api unggun di malam hari. Namun, disinilah saya menceritakan kisah saya. Kisah yang begitu surrealis dan mengerikan, sehingga saya sering terbangun dengan keringat dingin, bertanya-tanya, apakah itu benar-benar terjadi? Nama saya Damar dan saya tinggal di sebuah desa kecil yang merupakan bagian dari daerah transmigrasi di Kalimantan Tengah. Kami adalah komunitas yang erat, sebagian besar pendatang baru yang mencoba mencari nafkah di tengah alam. Teman-teman saya memiliki berbagai macam kepribadian. Awan, seorang pemuda playboy yang pandai melucu berusia 18 tahun, yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggoda setiap gadis. Dan pacarnya Anggi, gadis tomboy tetapi sangat protektif terhadapnya. Wira, teman saya yang lebih muda, naif tapi sangat mencintai Intan, seorang wanita yang cerdas dan baik hati. Dan Emmy, tunangan saya. Emmy adalah segalanya. Dia adalah pelengkap yang sempurna bagiku. Tegas, cerdas, dan sangat menawan. Lalu ada Cempaka. Dia tidak seperti siapapun yang pernah kutemui. Desas-desusnya, usianya sudah menginjak 60 tahun. Namun, dia tampak tidak lebih tua dari 19 tahun. Kulitnya halus, matanya tajam dan ceria, dan tingkah lakunya sedikit genit. Dia selalu mengenakan kerudung yang menambah kesan misterius pada kecantikannya. Tidak ada yang tahu banyak tentang masa lalunya, tapi pesonanya tidak dapat disangkal. Dia bisa menarik perhatian orang hanya dengan sekali pandang. Dan bahkan aku yang sangat mencintai Emmy merasa kesulitan untuk menghindari tatapannya. Cempaka punya kebiasaan aneh untuk berlama-lama di dekatku. Dia akan meminta bantuan untuk hal-hal yang sepele, seperti memperbaiki dinding kayu yang longgar di dapurnya, kayu bakar yang perlu ditumpuk, atau membawa sayuran dari pasar. Awalnya aku menganggapnya tidak berbahaya, bagaimanapun dia tinggal sendirian dan mungkin kesepian. Namun seiring berlalunya hari, sentuhannya semakin terasa. Kata-katanya semakin berbobot dan tatapan matanya seolah-olah menusuk langsung ke dalam diriku. Emmy tentu saja memperhatikannya, dia selalu memperhatikan. "Kau harus menyuruhnya berhenti," teriaknya suatu malam. Lengannya disilangkan dan kakinya mengetuk lantai kayu rumah orang tuanya. "Sudah," jawabku, meskipun aku tahu protesku kepada Cempaka setengah hati. Dia hanya bersikap ramah, dia sudah cukup tua untuk menjadi nenekku. Mata Emmy menyipit. "Dia tidak bertingkah seperti nenek, Damar, dan kau membiarkannya begitu saja." Aku benci mengakuinya, tetapi ucapan Emmy memang benar. Kegelisahan di desa dimulai sebulan setelah Cempaka tiba. Itu dimulai dari hal kecil, bisikan tentang sosok aneh yang terbang melintas di langit pada malam hari, yang hanya terlihat oleh mereka yang cukup berani untuk berpatroli di desa. Wanita hamil menjadi semakin cemas, memegang erat jimat dan menolak meninggalkan rumah mereka setelah matahari terbenam. Ternak mulai mati secara misterius. Perutnya berlubang seolah-olah ada sesuatu yang menguras isi perutnya. Awan yang selalu skeptis menertawakannya. "Kuyang, ayolah," katanya suatu malam, bersandar di tiang kayu di balai desa. "Mungkin itu hanya burung besar atau seseorang yang sedang menjahili kita semua," jawab Wira yang jarang berbicara. Tidak setuju. "Aku melihatnya. Yang kamu sebut burung itu terbang melewati atap rumahku tadi malam. Burung itu tidak tampak seperti burung, melainkan sesuatu yang lain, tapi aku tidak tahu itu apa." Patroli malam menjadi rutinitas. Para lelaki desa, termasuk saya, bergantian untuk menjaga perimeter dengan obor dan tongkat bambu runcing. Selama salah satu patroli inilah, keadaan berubah menjadi lebih gelap. Anggi bergabung dengan kami. Malam itu ia bersikeras bahwa ia tidak takut. Anggi memang tangguh, tetapi kehadirannya membuat beberapa orang merasa takut.
Beberapa lelaki tua berbisik di antara mereka sendiri. Mata mereka melirik dengan curiga. "Dia memang selalu aneh," gerutu salah satu dari mereka. "Bagaimana kalau..." Tuduhan itu datang entah dari mana. Dan sebelum kami menyadarinya, Anggi sudah terpojok, ditanyai tentang keberadaannya di malam hari. Dan mengapa ia tidak pernah tampak takut. Awan patut dipuji, membelanya dengan keras, tetapi rusaknya kepercayaan sudah terjadi. Ketakutan dan paranoia desa telah mengakar, dan tidak ada seorang pun yang kebal terhadap kecurigaan. Titik balik terjadi ketika pacar Wira, Intan, ditemukan tak sadar diri dekat tepi hutan. Dia pingsan saat mengambil air. Ketika kami membawanya kembali ke rumahnya, kulitnya pucat dan bibirnya membiru. "Dia sudah kehabisan tenaga," kata tetua desa dengan serius. Tangannya gemetar saat memegang jimat di tubuhnya. Kuyang itu nyata dan ada di antara kita. Kata-kata itu membuatku merinding. Kuyang, legenda lama tentang makhluk terbang tanpa tubuh yang memangsa wanita hamil dan terkadang hewan ternak. Kedengarannya konyol, tetapi buktinya tidak dapat disangkal. Malam itu, Emi dan aku duduk dalam diam. Beban segala sesuatu menekan kami. "Menurutmu dia?" tanya Emi, suaranya nyaris berbisik. "Siapa?" tanyaku meskipun aku sudah tahu. "Cempaka," jawab Emi. Pengungkapan terakhir datang seminggu kemudian. Awan yang selalu penuh kehidupan mulai bertingkah aneh. Dia menjadi pendiam, menarik diri, dan menghabiskan waktu berjam-jam di rumah Cempaka. Anggi mencoba menghadapinya, tetapi awan selalu menepisnya. Humor yang biasanya identik dengan awan digantikan dengan sikap dinginnya yang hampir seperti tak bernyawa. Kemudian, saat patroli malam, Wira dan saya memergoki Cempaka berkeliaran di dekat tepi hutan. Ia mengenakan kerudungnya, tetapi ada sesuatu yang berbeda darinya. Gerakannya tidak wajar dan saat kami memanggilnya, ia menoleh ke arah kami sambil tersenyum yang membuat bulu kuduk saya merinding. "Apa yang Anda lakukan di sini?" tanya saya, berusaha menjaga suara saya tetap tenang. Ia memiringkan kepalanya, matanya berbinar-binar dalam cahaya obor. "Hanya menikmati malam." Akhirnya, dengan perasaan penuh curiga, kami meninggalkannya sendirian. Kami merasa seperti harus melanjutkan patroli. Namun tiba-tiba jeritan keras menembus udara. Itu datang dari arah sisi lain desa. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang samar. Kami tiba dan mendapati kekacauan. Penduduk desa berteriak-teriak. Obor menyala-nyala. Dan di tengah-tengah semuanya, Cempaka kerudungnya telah terkoyak, memperlihatkan wujud aslinya. Kepalanya melayang dengan isi perutnya bergelantungan di bawah. Ia menjerit dan menerjang siapapun yang menghalangi jalannya. Butuh waktu bagi kami semua pria dan wanita, bahkan anak-anak, untuk menaklukkannya. Emi yang selalu berani memimpin serangan, menggenggam mandau dan meneriakkan doa yang tampaknya melemahkan makhluk itu. Aku segera mengajak beberapa pria dan Pak Kepala Desa untuk mencari tubuh Cempaka di tempat terakhir aku melihatnya. Lalu dengan sigap, Pak Kepala Desa segera menancapkan beberapa jarum dan duri landak dipotong leher Cempaka yang kepalanya belum kembali. Akhirnya kami membakar jasadnya di tengah desa. Udara dipenuhi bau daging busuk yang terbakar, tetapi saat membakarnya kami merasa lega. Namun bekas luka yang ditinggalkannya tetap ada. Awan tidak pernah sama lagi. Anggi dan kedua orang tuanya akhirnya meninggalkan desa, tidak mampu menghadapi kenangan itu. Emi dan saya tetap tinggal dan kami menikah, tetapi tidak ada hari-hari berlalu tanpa saya memikirkan apa yang kami alami. Jika ada satu hal yang saya pelajari, ini dia. Legenda ada karena satu alasan. Terkadang monster dalam cerita itu nyata. Dan terkadang mereka hidup di antara kita.